adik-adik, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Saat ini kita masih beribadah secara online, tapi tetap harus semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya, aku persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah hari ini dengan bernyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang hari ini untuk melaksanakan ibadah PT secara online. Kiranya Engkau mau hadir dalam ibadah hari ini dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, baitnya yang pertama dan kedua. Shalom adik-adik teruna yang terkasih, sungguh sangat bersuka cita kita boleh berkumpul kembali, kita boleh bersekutu, kita boleh beribadah. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan Alkitab kita. Jika sudah dibuka, dengan Alkitab yang terbuka, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali beribadah meskipun masih melalui online Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja Bapa yang hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Dan berkati untuk hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu, kiranya firman yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu itu sesuai dan surut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Baik, adik-adik, kita mau menyiapkan Alkitab kita. Kita akan buka di kitab Amsal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Baik, kita akan dengarkan dan merenungkan mengenai firman Tuhan. Yang pertama, tunjukkan ada satu gambar nih. Nah, apa sih yang kalian lihat di gambar ini? Mungkin Kak Eva rasa adik-adik sudah rindu untuk berkumpul dengan teman-teman. Karena dari masa karantina ini membuat adik-adik teruna untuk terbatas untuk bisa keluar rumah, untuk bisa bertemu dengan teman-teman. Ya, kalau bisa kita lihat dulu sebelum terjadi COVID ya, sebelum terjadi pandemi COVID ini, bisa dilihat bahwa ternyata kita waktu kita lebih banyak memang berkumpul bersama dengan teman-teman. Kalau kita lihat di gambar ini, banyak waktu yang kita habiskan, baik itu nongkrong, kita hangout, kita chit-chat, kita ngobrol. Ngobrol bisa bukan hanya 1-2 jam, itu bisa berjam-jam bahkan. Ngobrol itu bisa berjam-jam. Mau main game bersama, bareng gitu kan. Kemudian bahkan kalau yang perempuan lebih suka curhat bareng. Kalau mungkin sekarang karena tidak bisa bertemu secara langsung, mungkin via telepon atau via virtual, video call. Dan waktu yang lebih banyak ya tadi dihabiskan bersama dengan teman sebisa mungkin. Gitu. Jadi happy ketika bertemu dengan teman, happy ketika, bahagia ketika bisa bercerita tentang semua hal. Jadi tanpa harus ada yang ibaratnya jaim lah ya gitu kan, tanpa harus ada jaim-jaim kalau dengan teman. Semua hal kita bisa berbagi dengan teman atau sahabat kita. Bahkan sampai ke rahasia terbesar kita biasanya kita berikan atau kita ceritakan kepada teman atau sahabat kita dibandingkan dengan orang lain, bahkan dibandingkan dengan orang tua kita sendiri. Kita lebih nyaman ketika kita bisa share, kita bisa berbagi dengan teman kita. Berbagi dengan cerita kita tentang gebetan mungkin, atau cerita tentang keluh kesah kalian dengan sesama teman kalian juga gitu. Jadi banyak hal yang dilakukan ketika kita bersama dengan teman. Bahkan seringkali juga ketika kita melakukan curhat atau memberikan curahan hati, cerita-cerita tentang apa menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi kekesalan kita, atau curahan hati kita mengenai seseorang, baik dengan pacar atau bahkan kita menceritakan kekesalan kita terhadap orang tua, bahkan kepada teman-teman kita sendiri. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini banyak yang dilakukan kalau kita berkumpul. Jadi Kak Eva sebenarnya ambil cuma beberapa gambar saja, ya. Nah, kita mau bandingkan. Coba kita bandingkan dengan gambar yang ini. Nah, kalau gambar yang ini
ada perbedaan besar nggak sih yang kalau adik-adik lihat? Pasti berbeda ya dengan gambar yang pertama. Apa sih bedanya? Dari ekspresinya juga pasti berbeda-beda, ya kan? Nah, kenapa Kak Eva mau membahas ini? Ekspresinya berbeda-beda nih ternyata kalau kita lihat untuk gambar yang kedua ini. Kenapa? Ini adalah situasi ketika adik-adik teruna atau adik-adik usia remaja ketika mereka bersama dengan orang tua, dan saat itu momennya adalah orang tua sedang memberikan nasihat atau memberikan teguran pada kita. Banyak nih ekspresinya. Kalau bisa dilihat, banyak yang cenderung cuek, acuh tak acuh. Ya, dengerin aja gitu. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi ya udahlah, cuek aja gitu. Apa yang diomongin orang tua ya udahlah. Tapi ada juga yang bahkan ya udah karena saking cuek ya udah ditinggalin aja orang tuanya lagi ngomong, ya kan? Atau bahkan ketika orangnya lagi ngomong, orang tuanya baru ngomong A, kita udah ngomongnya 10 kali 10 kata. Atau baru ngomongnya A, tapi malah kita nadanya lebih tinggi. Atau bahkan kita yang baru ngomong juga 1 kata, orang tua kita udah ngomongnya 10 kata. Gitu. Jadi banyak ternyata ekspresi yang berbeda. Jadi sangat kontras dengan gambar yang pertama. Kenapa lebih menyenangkan ketika kita bersama dengan teman? Memang diakui bahwa di usia remaja itu adalah dunia kalian adalah bersama dengan teman-teman. Kalian ingin bersosialisasi dengan orang lain, dengan teman-teman kalian. Dan sangat kontras dengan kondisi gambar yang pertama. Ya memang di usia remaja, usia kalian itu ada usia di mana kalian memang ingin bersosialisasi, karena sangat berbeda sekali ya. Gitu. Jadi lebih banyak ekspresinya itu ekspresi cuek, tidak mau mendengar. Seperti itukah yang dirasakan oleh adik-adik? Ya, Kak Eva tidak tahu bagaimana kondisi adik-adik, tapi kalau Kak Eva lihat hampir sebagian besar di usia remaja lebih cenderung mendengarkan apa kata teman dibandingkan apa kata orang tua. Kenapa? Kadang remaja menganggap bahwa orang tua nggak kekinian nih, nggak gaul, nggak asik, old style. Merasa bahwa orang tua tidak memahami kita dengan kondisi kita, dengan pergaulan kita yang terbaru, terkini, yang up to date. Sedangkan kalau teman-teman kita mungkin karena seusia jadi lebih up to date, gitu. Nah, tapi teman-teman, justru firman Tuhan berbicara mengenai pentingnya mendengar nasihat orang tua. Kita akan bahas kenapa di firman Tuhan dikatakan pentingnya mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Sebelumnya Kak Eva mau menjelaskan bahwa di kitab Amsal ini berisi tentang ucapan-ucapan bijak, khususnya itu ditulis oleh Salomo. Apa sih tujuan penulisan kitab Amsal ini? Sebenarnya kalau Kak Eva ambil, itu kan dibahas di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tujuannya apa? Pertama, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Kemudian mengerti kata-kata yang bermakna. Dan untuk menerima didikan. Namun kunci dari semua itu ada di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 apa itu? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Keluarga yang takut akan Tuhan masing-masing memiliki peran, baik itu ayah, ibu, dan juga anak. Orang tua itu sendiri memiliki peran untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sendiri ditunjukkan melalui sikap hidup yang mengikuti apa yang diperintahkan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di ayat 8 ini sampai yang ke-16 ini mengajarkan bagaimana seorang anak diberikan nasihat untuk mendengarkan didikan ayah dan juga tidak menyanyiakan ajaran ibunya. Lalu beberapa ayat Alkitab sendiri yang mengajarkan bagaimana sikap seorang anak untuk mendengarkan didikan dari orang tua. Kalau kita lihat, ini ada di Amsal 6
ayat 20-21, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu." Selain itu ada juga di Amsal 4 ayat yang pertama. "Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian." 9 pun dikatakan bagaimana Salomo menganalogikan nasihat dan ajaran dari orang tua itu diibaratkan sebagai karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi kemanapun kita pergi, nasihat dan ajaran dari orang tua ini yang harus kita ingat terus dan kita bawa. Dimanapun, baik dalam pergaulan kita maupun dimanapun kita berada, baik dalam pergaulan maupun ketika kita di sekolah, ketika kita bersama dengan teman-teman kita. Lalu kenapa kita harus mendengarkan nasihat dan didikan dari orang tua? Di sini di Amsal sendiri dijelaskan bahwa kenapa pentingnya mendengarkan nasihat dan didikan. Yang pertama itu adalah karena nasihat itu menjadi perisai kita agar terhindar dari godaan atau bujukan dari orang lain atau orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, misalnya dalam pergaulan kita, agar kita tidak mudah terjerumus dengan pergaulan bebas, tidak ikut-ikutan teman untuk bolos sekolah atau mabal, bilangnya gitu kan, atau kita tidak terjerumus dengan narkoba. Nah, di sini dikatakan juga agar kita bisa berjaga-jaga dengan lingkungan sekitar kita, karena belum tentu lingkungan sekitar kita itu bisa berdampak baik dalam kehidupan kita. Jadi nasihat dan didikan dari orang tua ini membuat kita untuk berjaga-jaga dengan lingkungan di sekitar kita agar tidak terjumus dengan pergaulan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan nasihat dan didikan dari orang tua ini membawa kita semakin mengenal Tuhan dan menjaga sikap hidup kita sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan untuk dilakukan dalam keseharian kita. Tiap orang tua memiliki gaya dan cara yang berbeda-beda dalam mendidik, memberi teguran, dan bahkan memberikan nasihat terhadap anaknya. Kadang orang tua kita keras mendidik atau menegur kita, atau kadang orang tua kita juga lembut ketika menegur kita. Nah, coba adik-adik bisa ingat-ingat kembali nih, kira-kira apa sih nasihat yang sering kali diberikan oleh orang tua kita kepada kita? Coba diingat, coba dituliskan kembali. Dalam kehidupan sehari-hari karena itu kadang orang tua itu melarang kita bermain game. Bukan yang bermain gamenya yang salah, tetapi ketika kita bermain game berjam-jam, bahkan kadang sampai lupa kita untuk belajar, kita lupa, bahkan ada yang lupa makan, lupa minum, saking keasikan main game. Atau mungkin kalau yang perempuan, karena lagi pandemi gini, lebih sukanya drakor, drama Korea atau K-pop. Saking asiknya nonton drakor gitu kan, sampai lupa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sampai lupa untuk belajar. Jadi tidak membantu orang tua di rumah, atau bahkan keasikan nonton drakor atau drama Korea, jadi membuat kita lupa untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika di rumah. Kita lupa untuk belajar, jadi malas-malasan untuk belajar. Kita jadi ibaratnya tadi sampai lupa untuk bahkan mandi sekalipun gitu. Jadi banyak teguran, nasihat yang kadang tuh sehari-hari kita gitu. Jadi karena itu udah keseharian, sering kita dengar, itu menjadi bukan hal yang biasa lagi. Ya udah ditegur, oh ya udah gitu. Dan ada juga yang melarang pulang malam. Ya contoh yang tadi seperti yang kata Kak Eva, ketika saat ini pandemi dan kemungkinan kita bertemu dengan teman kita face to face itu menjadi tidak memungkinkan untuk kita ketemu langsung, jadi akan kemungkinan via telepon ataupun video call. Bisa jadi karena saking kita keasikan ngobrol dengan teman kita sampai lupa waktu, bahkan bisa berjam-jam. Saking lupa waktu, kita bisa tidur kemalaman, bangun pagi telat, atau bahkan karena bangun pagi telat, jadinya kita juga telat untuk sekolah online gitu. Jadi
banyak hal atau nasihat dan teguran yang diberikan orang tua kepada kita bagi anak-anaknya. Coba adik-adik bisa tuliskan atau ingat-ingat kembali apa saja sih yang biasanya teguran yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Biasanya dalam bentuk apa? Atau pada saat kapan orang tua kita menegur kita? Dan nasihat apa saja yang diberikan orang tua kita kepada kita. Coba adik-adik bisa ingat-ingat kembali dan mungkin bisa dituliskan apa saja ya yang menjadi teguran orang tua kita kepada kita. Nasihatnya apa saja. Dan itu akan sangat berguna untuk kehidupan kita. Oke, karena nasihat yang diberikan oleh orang tua kita itu ada maksud baik di baliknya. Gak pernah orang tua memberikan hal yang tidak baik untuk anak-anaknya. Selalu teguran yang diberikan, nasihat yang diberikan itu untuk kebaikan anak-anaknya. Mungkin tidak dirasakan untuk saat ini, tapi nanti akan dirasakan nanti ketika sudah dewasa. Kita akan melihat, oh ini yang menjadi ajaran, oh ini yang menjadi didikan orang tua. Ajaran dari orang tua ini yang akan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama adik-adik, kita mau belajar sebagai remaja yang mau mendengarkan dan menerima nasihat dan didikan dari orang tua. Karena ada tujuan dan maksud baik di dalamnya, yaitu membawa kita menjadi remaja yang takut akan Tuhan yang ditunjukkan melalui sikap dan gaya hidup kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai remaja? Yang pertama, mari kita mulai mendengarkan. Ketika orang tua kita menegur, memberikan nasihat, coba kita dengarkan terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan orang tua kita kepada kita? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mau duduk diam, mendengarkan nasihat, teguran, dan didikan dari orang tua. Kita mendengarkan, kita cerna apa maksud dari orang tua kita, apa maksud teguran dan nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Kita cerna dan kita ingat. Karena memang setiap nasihat dan didikan yang diberikan pasti untuk kebaikan kita. Kemudian, setelah kita mendengarkan, kita mencerna dan kita mengingat apa yang menjadi nasihat dan teguran dari orang tua, kita melakukan. Apa yang menjadi nasihat itu kita lakukan. Apa yang menjadi teguran, ketika apa yang menjadi teguran, ya kita tidak mengulanginya lagi. Jadi tidak hanya sampai di tahap mendengarkan, tetapi ketika kita mau menerima nasihat, mendengar didikan, bukan hanya sampai mendengarkan, mencerna, dan sampai akhirnya kita melakukan. Sehingga terlihat bukti nyata atau buah dari ajaran atau didikan yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Sehingga gaya hidup kita, sikap hidup kita itu mencerminkan seperti apa yang diinginkan Tuhan, bukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Dan mari sekarang adik-adik kita mau belajar untuk mendengarkan, menerima nasihat, teguran dan didikan dari orang tua kita. Karena itu semua membawa kita menjadi remaja yang takut akan Tuhan. Kita menjadi remaja yang mengikuti apa yang diperintahkan atau apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Melalui nasihat dan ajaran dan didikan dari orang tua kita. Kayak Eva mau tutup di satu ayat penutup, yaitu di Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kita mau menerima nasihat, kita mau menerima teguran, kita mau menerima ajaran dan didikan yang diberikan orang tua kita, karena itu semua untuk kebaikan kita. Kita tidak terjerumus dari pergaulan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Bapak, kiranya firman yang boleh kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mendengarkan nasihat, teguran dari kedua orang tua kita. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa takut akan Tuhan
dan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kiranya firman Tuhan yang disampaikan tidak hanya kita dengar, tapi juga dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 268, baitnya yang pertama dan kedua, Hai dengarlah anakku. Ditambahkan padamu. Hai dengarlah anakku, didikan dan diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, didikan dan diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Kami masih bisa beribadah kepadamu meskipun secara online. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk studi anak-anak teruna ya Tuhan. Engkau mau bantu setiap anak teruna dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Engkau kiranya bantu untuk mereka tetap mengerti setiap pembelajaran dengan baik. Berkati juga untuk setiap anak yang saat ini sedang memasuki ujian tengah semester. Bimbing mereka biarlah apa yang telah mereka pelajari dapat menjadi bekal untuk menjawab soal-soal dengan baik. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa juga untuk setiap orang tua yang di tengah pandemi ini masih bekerja. Engkau kuatkan mereka, jaga dan lindungi mereka dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang sakit, entah terinfeksi COVID-19 atau sakit lainnya ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menjamah setiap umat-Mu untuk lekas sembuh dari penyakit yang mereka derita. Engkau juga berkati para dokter dan perawat, kuatkan mereka untuk menjalani tugas mereka ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap gereja, berkati pendeta, majelis, serta staf gereja lainnya ya Tuhan, khususnya untuk gereja GPIBZ Bogor. Biarlah setiap orang yang saat ini bekerja untuk proses ibadah online berlangsung, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, perlindungan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Engkau tahu saat ini dunia sedang dilanda pandemi, tapi biarlah pemerintahan bekerja di bawah naungan-Mu ya Tuhan. Tuntun dan berikan mereka kehendak-Mu
melalui pemerintahan yang bekerja, khususnya negara Indonesia ini. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga berdoa untuk setiap teruna dimanapun mereka berada saat ini. Engkau mau pakai adik-adik teruna kami untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Walaupun tengah pandemi ini, biarlah mereka tetap sukacita dalam menjalani hari lepas hari. Tidak lupa juga dengan kakak layan teruna ya Tuhan. Engkau mau memberkati kehidupan mereka, jaga dan lindungi di tengah aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan yang tahu setiap pergumulan hati mereka, dan biarlah Tuhan yang membantu mereka untuk menyelesaikannya. Tuhan Yesus, inilah rangkaian doa syukur kami yang kami alaskan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bernyanyi lagu Kita Harus Membawa Berita, bait yang pertama dan kedua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau mengakhiri ibadah ini, dan sebelumnya Kak Eva akan membawakan satu ayat sebagai ayat pengantar untuk kita menjalani kehidupan kita di Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kiranya kita menjadi anak-anak teruna yang senantiasa mau belajar untuk mendengarkan, menerima nasihat dan didikan dari kedua orang tua kita. Sehingga menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa ini kami Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan melalui ibadah online ini kami boleh sama-sama beribadah dengan teruna-teruna lainnya dimanapun mereka berada Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, meskipun masih ibadah online Tuhan, tapi hati dan jiwa kami masih tertuju padamu untuk kami benar-benar mau mendengarkan dan mau beribadah kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar, biasa kami renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah remaja yang takut akan Tuhan dan kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada.
Sungguh kami ucap syukur untuk semua yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan ya kalau keluar rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.